yang perlu kita persiapkan yaitu harus mensecurekan identity dan juga akses. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, memprotek passwordnya lupa atau passwordnya dicuri. Kemudian kita juga memprotek akses untuk web app, untuk web app, dan juga kita melakukan enable dengan cara remote desktop access supaya kita bisa memprotek password dari hilang, lupa maupun dicuri. Maka kita perlu tambahan tools, yaitu di sini kita menggunakan MFA. Jadi pada dasarnya password itu adalah level terendah dalam sistem keamanan. Tanpa adanya tambahan verifikasi, hal ini menjadi single point of failure. Dengan adanya MFA ini, setidaknya kita bisa mengurangi atau mencegah serangan identity itu mencapai 99,9%. Dan kelebihannya MFA yang digunakan oleh Microsoft ini itu sudah mendukung Microsoft Authenticator, yang di sini kita bisa install di smartphone baik itu Android maupun iOS. Kemudian juga sudah support SMS maupun telepon, jadi memudahkan kita. Kemudian kita juga perlu untuk mensecurekan akses kepada aplikasi-aplikasi kantor. Jadi di sini kuncinya adalah application proxy. Jadi dari sini, dari skenario ini, ketika user mau sign in, itu dia bisa menggunakan Azure AD untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di kantor di sini, di apps and data. Jadi ketika dia login, dia akan dicek nih, apakah sebenarnya dia itu memiliki akses atau tidak. Kalau misalkan memiliki akses, apakah nanti dia require untuk MFA atau enggak. Kalau misalkan dua hal ini tidak terpenuhi, maka aksesnya diblok. Nah, sebagai contoh, kita membuat sebuah policy yang melakukan block akses ketika karyawan login dari negara tertentu yang di sana tidak ada keperluan bisnis. Misalkan karyawan sedang melakukan pariwisata. Jadi ketika mereka sedang berlibur, ya mereka nggak akan bisa akses ke data-data perusahaan maupun aplikasi-aplikasi perusahaan. Nah, di sini kata kuncinya adalah conditional access. Karena dengan conditional access ini, sistem akan mengetahui dari mana user itu login. Kemudian yang perlu kita prepare juga, setidaknya kita bisa melakukan enable remote desktop access. Di sini salah satu opsinya bisa menggunakan Windows Virtual Desktop. Jadi kita coba bandingkan jika karyawan bekerja di rumah, terus karyawan tersebut menggunakan aplikasi client side untuk mengakses ERP system. Nah, ketika dibutuhkan patching atau security update, maka tim IT akan mendapatkan kesulitan. Nah, berbeda dengan kita full di Windows Virtual Desktop. Di sini tim IT hanya butuh melakukan patching maupun security update di Windows 10 atau Windows Server yang ada di Azure. Dan tim IT tidak perlu lagi melakukan patching dari sisi masing-masing device di klien yang bawah sini. Nah, kelebihannya Windows Virtual Desktop itu bisa diakses dari berbagai macam platform, baik itu Windows, Android, Mac, iOS maupun dengan menggunakan Linux yang support HTML5.